Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing teka akeh kajawab lemes. Wis bengi. Bubar bae yo. Diulang maning nggih. Diulang maning nggih. Mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat, duite akeh, mata duitan. Mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat, hutangnya lunas. Melas ke, hutangnya akeh kayonge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap para habib yang hadir bersama kita, segenap para kiai yang luar biasa kumpul jadi satu, akeh nemen ke. Kita doakan para habib, para kiai kita panjang umur. Amin. Uang banyak semuanya, doain kiai ke masjid. Kita doakan para kiai panjang umur, tambah berkah, tambah rezeki, tambah istri. Lata debong ke Pekauman Kulon, Masya Allah, orang Pekauman Kulon bagus-bagus ke. Kiai tambah istri, amin. Alhamdulillah maneh. Terkhusus kepada sahibul bait, sahibul hajah, keluarga besar Bapak Rahim yang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta haul dari Bani Hasan, yang semoga acara ini makbul, diijabah oleh Allah, menjadikan sahibul bait menjadi umat yang disayangi oleh Nabi, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya sudah kangen acara kayak begini nih. Pakai panggung wis lama nemen kayak 2 tahun lah ka panggung. Ayo ya, anak corona sih ya, corona sebenarnya itu bukan corona, kon orak majelisan, kon orak kasap, kon ora mangkat sekolah, kon ora mangan, kon ora. Ini 2 tahun saya belum pernah hadir acara di atas panggung, baru kali ini. Alhamdulillah. Ya Allah, bunga nemen kayak senang sekali Habib ini. Ya Allah, akhirnya balik lagi syiar Islam. Alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Sahibul Bait ini Bapak Rohim dan sekeluarga. Ya mudah-mudahan Bapak Rohim yang ngasih panggung acara barokah. Yang punya panggung barokah. Yang punya sound system barokah. Amin ya rabbal alamin. Beruntung pada malam hari ini kita duduk bersama, berzikir, bersolawat, yang mana perkumpulan kita semacam ini Allah senang, Nabi Muhammad bangga, sesuai dengan isyarat sabda beliau, la yag'uduna qauman yadhkurunallah illa huffathumul malaikah wa ghashiyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah.
tidaklah sekelompok manusia hadir duduk bersama berzikir kepada Allah. Coba lihat bunyi kalimatnya, manusia. Tidaklah manusia duduk bersama. Ini yang hadir manusia semua nggih? Anak jin. Anak apa ora? Ada, cuman ora katon ya. Karena dalam sebuah riwayat yang lain tidak ada majelis zikir kecuali yahdurunal jawanin ya. Kecuali jin-jin pada hadir. Alhamdulillah ora katon. Nen katon kabubar acara. Manusia duduk bersama berzikir kepada Allah, melainkan Allah turunkan malaikat. Tidak ada yang berzikir, tidak ada yang bersolawat kecuali Allah turunkan malaikat yang banyak. Masya Allah, malam hari ini perempuan banyak sekali, laki-laki banyak, tapi manusianya yang banyak ini lebih banyak malaikat. Manusia yang hadir banyak, malaikat lebih banyak. Percaya? 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 Alhamdulillah, karena sudah percaya ceramah sampai sekian. Loh, saya ini dititip pesan sama saya punya kiai, Reza, nanti kamu kalau terjun ke masyarakat ceramahi masyarakat sampai percaya. Gak kowe. Jadi tugasnya penceramah biar umat percaya. Kalau umat sudah percaya, ceramah selesai. Percaya apa dereng? Kurang ajar. Hadis Nabi kau ora percaya, sembarangan. Kita percaya bahwasanya malaikat yang hadir banyak, walaupun tidak terlihat, bukan tidak bisa dilihat, tidak terlihat mereka, bukan berarti kita nggak bisa lihat, bisa saja, karena kan kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita meyakini melihat malaikat bisa, baik dari wujud jelmaannya ataupun dari wujud aslinya. Di kalangan para sahabat banyak dari wujud jelmaan malaikat. Ada sahabat namanya Imran bin Husain, bukan Husain, Husain pakai shad. Imran bin Husain ini setiap malam malaikat datang menjelma untuk bersalaman dengan sahabat Nabi. Setiap malam datang salaman. Ada lagi sahabat Nabi yang pernah ngelihat wujud aslinya malaikat Jibril, namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah melihat malaikat dalam keadaan wujud aslinya. Ini magom yang tinggi, bukan magom sembarangan. Magomul aulia, magomnya para kekasih Allah. Cuman ada dampak hadirin. Kalau yang lihat bukan Nabi nggak kuat. Kalau yang lihat bukan Nabi nggak kuat. Ada dua dampak dari melihat wujud malaikat yang asli. Yang pertama, mata buta. Mata kita bisa buta kalau ngelihat wujud malaikat yang asli. Itu terjadi pada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Setelah melihat malaikat Jibril, seketika beliau buta. Kok bisa buta? Karena memang mata kita tidak diciptakan untuk memandang cahaya yang berlebihan terangnya. Jangankan malaikat, ini lampu sorot aja, coba kita lihat, gak usah lama-lama, 3 detik aja ngelihat lampu sorot, fokus, remeng mata langsung ya. Karena mata kita tidak diciptakan untuk melihat cahaya yang terlalu terang. Sebagaimana pendengaran kita tidak diciptakan untuk melihat suara yang terlalu keras atau suara yang terlalu pelan. Ya, telinga kita hanya mampu mendengar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Tahu Hz? Standar suara. Standar suara. Standar suara hanya mampu kita dengar 20 sampai 20.000, 20.000 lebih pecah gendang telinga. Kurang dari 20 Hz telinga nggak mampu dengar. Ini kan tuh tumbuhan lagi bertasbih, kita nggak dengar. Kenapa? Ulama mengatakan dia agol, lebih rendah daripada 20 Hz. Tapi Nabi Muhammad dengar karena telinga Nabi Muhammad istimewa. Shallu ala Nabi Muhammad. Selain bisa menciptakan mata buta, juga memendekkan umur, taksilur umur, bisa memendekkan umur.
Kenapa bisa memendekkan umur? Karena ngelihat malaikat dalam wujud asli itu membuat jantung kita berdetak dahsyat. Karena goncangan jantung yang dahsyat membuat saluran-saluran jantung, pita-pita jantung kita terganggu, akhirnya pendek umur. Makanya dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas setelah melihat malaikat Jibril seminggu kemudian wafat. Nah, bukan Nabi sih ya. Kalau Nabi mah aman. Memang Allah ciptakan Nabi itu jasad-jasadnya istimewa semuanya. Paling istimewa jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya bahwasanya memang malaikat hadir dalam perkumpulan kita ini dan mereka lebih banyak. Namun kita bertanya, ini kehadiran malaikat di sini untuk apa? Hadirnya mereka di sini mau apa? Karena kita manusia yang hadir jelas. Kita manusia yang hadir jelas. Ada yang hadir niatnya maulidan, nggih. 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 Halo. Laka wong. Nggih. Kita hadir maulidan jelas, ada yang hadir niat haulan. Ada yang hadir niat zikiran. Ada yang hadir niatnya silaturahmi. Ada yang hadir niatnya tolabul ilmi. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang hadir niatnya ngalap barokah. Nggih. Kita manusia jelas, kita manusia jelas. Lah malaikat kesini mau ngapain? Mudah-mudahan bukan malaikat Israel. Medenio ya. Kita bertanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jawab. Nabi Muhammad mengatakan ghasyiyat umur rahmah. Malaikat hadir di majelis semacam ini untuk membagi-bagikan rahmat Allah. Kita semua lagi kebagian rahmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, semuanya kebagian rahmat. Kita bertanya lagi, bagian rahmat Allah itu apa aja? Oh, Imam Haddad menjawab, tatasawwaru ala hawaijin nas. Rahmat Allah itu bisa menjelma menjadi kebutuhan manusia. Kebutuhan kita yang dipenuhi oleh Allah itu bagian daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh ini, contoh ini, contoh. Ada orang datang dari rumahnya dalam keadaan sendirian. Tahu sendirian nggih? Dewekan. Tahu dewekan? Nggih, dewekan nggih. Nang ngarep ya. Ini dewekan. Ini orang-orang yang depan ini orang-orang kelihatan pemain hadro mukanya ganteng-ganteng tapi dewekan. Menandakan bahwasanya tidak ganteng. Ya. Ganteng rupawan kalau selama masih jomblo itu berarti bukan ganteng. Yang ganteng itu yang laku. Kalau belum laku berarti tidak ganteng. Ini ada iklan sebentar nggih, panitia nganterin air. Hadirin, ini air, meja dan kursi hanya aksesoris panggung nggih. Bukan berarti ada air jadi ceramahnya setengah jam ya lakau. Ora, tetap 10 menit maning mandek. Ini cuma aksesoris panggung. Setuju nggih? 10 menit maning nggih. Ki Habib diprotes. Ngajak gelut kayak ngene. Sampai mana tadi? Rahmah. Ini ada orang yang datang ke sini sendirian. Dia punya hajat, punya kebutuhan pendamping hidup. Hadir majelis maulid, hadir majelis haul, kebagian rahmat Allah. Pulang dari majelis jodohnya dekat. Gue sing amin jomblo kabeh gue. Ada yang datang dari majelis dalam keadaan punya hutang sebelum hadir majelis. Di majelis maulid, di majelis haul, kebagian rahmat Allah. Pulang dari majelis maulid, hutangnya gampang lunas. Sing hutang kayak nemen sih. Orang itu kalau punya hutang diem-diem, punya hutang kan juga pamerin. Yang punya hutang lunas, amin, husu maning kayak nang ngarep. Itu contoh, dan kita kebagian bukan hanya rahmat, bahkan Nabi Muhammad melanjutkan wa nazalat alaihimus sakinah, dan orang yang hadir di majelis zikir semacam ini juga Allah turunkan ketenangan. Ini yang hadirkan tenang nggih. Tenang nggih. Lemprak nang jalan tenang nggih. Saya mau tanya, ini yang hadir sudah makan apa belum?
Sudah? Belum? Sama. Sudah makan belum? Sama. Sengaja Habib ulang 2 kali. Ben panitiane krungu. Kita belum ada yang makan, tapi kita kan tidak ada pikirkan mau makan apa, karena kita lagi tenang. Ulama berkata, man alaihi sakinah inda majlidzi dzikri fa alaihi sakinah indallahi yaumal qiyamah. Barang siapa yang tenang di majelis zikir, tentrem di majelis zikir, itu sebuah tanda, sebuah barometer orang yang bakal tenang nanti di akhirat di sisi Allah. Apalagi di hadis yang lain, Nabi Muhammad melanjutkan nasihatnya dengan mengatakan apa? Ghanimatu majalidziz dzikri al jannah. Balasan, ganjaran, hadiah, gaji bagi orang yang hadir di majelis zikir, Allah yang akan gaji, Allah yang ngasih balasan, dan balasannya adalah sorga. Maka kalau begitu, ini yang hadir majelis zikir calon-calon penduduk sorga. Pengen masuk sorga? Pengen masuk surga? Kapan? Kayak meneng. Gemboran kah pengen? Ditakoni kapan meneng? Esok. Medeni nemen esok. Bisa-bisa tahlilan masal. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, dalam keadaan taat dan takwa kepada Allah. Ya Allah, nih beruntungnya majelis maulid ini tuan rumah pinter. Hall dirapatkan dengan majelis maulid, itu paling cakep sudah. Dan begitu adatnya para sepuh kita. Coba lihat Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi Solo, yang sekarang menjadi maulid dan hall terbesar di dunia, belum ada yang nandingin. Jangankan tahun ini atau tahun sebelum kon ora, tahun sebelum kon ora. Ini gara-gara PPKM akhirnya para ustadz sakit kepala ya, gara-gara PPK. Soalnya PPKM itu penurunan pendapatan kiai dan mubaligh. Jarene saya mah hanya dengar, jadi PPKM penurunan pendapatan kiai dan mubaligh. Saya jawab, untuk maulid tahun ini enggak, PPKN itu peningkatan ya, pendapatan kiai dan mubaligh. Oh, saya bukan kiai, saya bukan mubaligh, jadi saya nggak masuk di situ. Saya kan Habib, bukan kiai. Saya juga bukan mubaligh, cuman ustadz kampung. Mubaligh mah antar lintas kota ya. Paham nggih? Paham? Yang benar. Sampai mana tadi? Sampai PPKM. Ustaz Sirojudin nyaut PPKM. Ustaz Sirojudin apa siapa kowe? La ilaha illallah. Ini cocok. Habib Alwi bin Ali itu mulai terbesar sedunia. Sebelum kon ora dateng, itu saya tanya beberapa tahun silam, itu beliau siapkan nampan 20.000 nampan. Kayak nampan beberapa tahun silam, dan yang makan sama tidak makan banyakan yang nggak makan. Bahkan dulu ditanyakan ke salah satu cucunya, kalau bukan Habib Syakir bisa-bisa Habib Ali bin Hasan, sekarang munsibnya Al-Habsi Solo Habib Hasan bin Anis. Beliau punya anak, sahabat saya, belajar di Hadramut, guru saya Habib Ali bin Hasan Al-Habsi. Kalau nggak salah keluarga mereka katanya kurang lebih ada 1.200 bis 1.200. Itu belum mobil pribadi, belum yang naik pesawat, belum yang naik motor, belum yang jalan kaki. Ini hall terbesar sedunia dan maulid terbesar sedunia. Beliau menggabungkan acaranya dengan hall dan maulid. Makanya saya juga ngikut-ngikut di Tegalwangi. Begitu ayah saya wafat, semenjak itu saya gabungkan hall ayah saya gabungkan dengan maulid majelis. Dan sampai saat ini hall orang tua saya gabungkan dengan maulid.
Kenapa? Karena maulid diterimanya pasti. Maulid diterimanya pasti. Maka kalau kita gabungkan dengan maulid, maka haul kita juga pasti diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paham gak? Paham? Nah, yang paham boleh pulang duluan. Sing durung dia gongong aja pulang di situ. Ini majelis maulid, majelis haul luar biasa hadirin. Kalau menyikapi tentang maulid Nabi Muhammad SAW, setidaknya kita harus ada 3 hal yang jangan lepas dalam menyikapi bulan maulid Nabi Muhammad SAW. Itu harus ada 3 hal yang kita lakukan di bulan maulid yang tidak kita lakukan di luar bulan maulid, atau yang bertambah di bulan maulid yang kita lakukan di luar bulan maulid. Yang pertama apa? Yang pertama amalia qalbiyah, amal ibadah hati. Yang pertama amal ibadah hati. Apa itu Habib amal ibadah hati? Ziyadatul mahabbah ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Itu cinta kan suatu hak yang ada pada tubuh manusia. Cinta itu benar adanya, ada pada jiwa manusia. Coba cinta yang ada pada jiwa kita arahkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cinta kita kepada istri kita? Ya, berangkat pagi pulang sore nyari nafkah, begitu dapat uang untuk biayai istri, itu kan karena cinta. Berangkat pagi pulang sore cari nafkah untuk memberikan makan, minuman, pakaian dan alat-alat yang dibutuhkan anak kita, itu kan cinta. Karena cinta ada orang berangkat pagi pulang sore setiap hari di seumur hidupnya. Bagus banget, memang begitu ajaran Islam. Tapi menandakan cinta itu ada, maka di bulan maulid coba kita latih cinta kita tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kita kepada Nabi menjadi barometer kita dalam iman. Bagaimana besarnya cinta kita kepada Nabi, begitulah kadar iman kita. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Nabi berkata, tidak sempurna iman kalian kecuali aku dijadikan atau menjadikan aku orang yang paling dia cintai, melebihi cintanya kepada dirinya, melebihi cintanya kepada ayahnya, melebihi cintanya kepada anaknya, bahkan melebihi cintanya kepada semua manusia. Ini harus kita punya dan mari kita melatih. Sayyidina Umar bin Khattab itu juga berlatih. Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau lebih cinta Rasulullah daripada semuanya. Tapi nggak langsung jadi begitu. Latihan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah bersabda seperti ini, Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, engkau paling aku cintai melebihi seluruh manusia, melebihi anak-anakku, melebihi orang tuaku, tapi aku masih lebih mencintai diriku sendiri daripada engkau. Itu kata Umar bin Khattab di hadapan Rasul. Apa jawaban Rasulullah? La ya bin Khattab, belum sempurna imanmu wahai Umar bin Khattab, belum. Latih lagi Sayyidina Umar bin Khattab, berlatih beliau kembali melihat bagaimana kepedulian Nabi Muhammad kepadanya. Beliau kembali meneliti bagaimana akhlaknya Nabi. Beliau kembali meneliti bagaimana pentingnya Nabi diciptakan. Beliau kembali mengkaji untuk apa Nabi Muhammad dilahirkan, dikaji, belajar Umar bin Khattab sampai akhirnya berkata, al-an ya Rasulullah anta ahabbul khalqi. Sekarang Rasulullah, engkau yang paling saya cintai dari seluruh makhluk termasuk diri saya sendiri. Apa kata Sayyidina Rasulullah? Al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekarang baru imanmu sempurna. Jadi kita melatih diri hadirin. Nggak ada ujuk-ujuk langsung cinta luar biasa. Latihan. Sama kayak suami istri pengantin baru, itu kan belum cinta sangat. Kalau ada istri atau suami baru malam pertama, ada istri bilang sama suaminya,
Kang Mas, kamu adalah laki-laki yang paling saya sayangi sedunia. Jangan dipercaya itu. Itu belum ngerasain listrik bayaran, belum ngerasain beras habis. Begitu beras habis, habis juga suaminya dimaki-maki. Mangkat oh mangkat. Jadi jangan. Iya tak iya ya. Jangan tapi bertahap, lambat laun. 5 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan, begitu 15 tahun pernikahan sudah tambah jadi cintanya sama istrinya. Cintanya kepada istrinya sudah segala-galanya. Butuh proses. Sama Nabi juga begitu, kita butuh proses, tapi nggak bakal cinta kalau kita nggak lakukan itu proses. Mulailah kita lakukan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan cinta kepada makhluk selain Nabi Muhammad belum tentu bermanfaat, tapi cinta kepada Nabi Muhammad sudah pasti manfaat. Pasti di dunia itu sudah kita rasakan. Coba lihat kalau orang cinta, kadang-kadang akal itu nggak masuk. Kita mau nalar akal kita itu nggak masuk kalau orang sudah cinta. Ada suami istri pengantin baru. Tahu pengantin baru? Jawab. Ditakon kah meneng. Loncat. Jangankan sampean, saya aja yang ngomong kaget apa maning sampean sing denger. Kayak mikir apik nemen ke. Weh. Cek, apik nemen ke. Cek, apik nemen. Nah, pengantin baru, tahu pengantin baru? Ya Allah, bagaikan raja dan ratu. Tadi pagi akad nikah, begitu besok pagi jalan-jalan, istrinya kepleset kesandung batu, itu batu habis dicaci maki. Dasar batu nggak tahu diri, ganggu kekasih saya. Pengantin baru, tingkah laku pengantin baru itu di luar akal manusia. Batu kah dicaci maki? Ada manfaatnya apa enggak? Lah kau ya. Tapi karena sudah cinta menggebu begitu, cinta itu mengalahkan nalar akal manusia. Ada sahabat Nabi, tangan dan kakinya keduanya terputus, nggak rasa sakit. Kenapa nggak rasa sakit? Karena lagi cinta sangat kepada Nabi Muhammad. Coba lihat perempuan yang melahirkan itu perempuan yang melahirkan, ya Allah, bayi keluar, sobek, nggak terasa sakit. Itu kalau bayi nggak bisa keluar, itu bidan atau dokter ambil gunting, digunting, cekrek, habis itu dijahit. Makanya saya ingat ada dulu salah satu, saya punya sahabat begitu mau dijahit bilang sama dokter, silahkan dok jahit yang banyak, sisain saya sedikit. Karena sobeknya banyak. Ketika disobek oleh dokter itu nggak terasa sakit. Tanya ibu-ibu ini, ya Bu, terasa sakit apa ora? Enggak, disobek, bukan pakai tangan, pakai gunting, nggak terasa sakit. Kenapa? Rasa cinta yang besar jati dirinya menjadi ibu mengalahkan rasa sakit tersebut. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitulah para sahabat, kedua tangan dan kakinya terpotong, terputus di perang Badar, nggak rasa sakit. Kenapa? Cinta. Makanya jangan sampai salah mencinta. Rugi kalau orang salah jatuh cinta. Maka jatuh cinta terbaik itu jatuh cinta kepada Nabi. Manfaat di dunia aja manfaat. Ada satu, saya punya sahabat pernah menceritakan salah seorang ulama di tempat beliau. Beliau mengatakan ulama di tempatnya ini ulama yang cukup dikenal keilmuannya, bahkan waktunya habis untuk ulama, tapi rumahnya miskin, bener miskin. Tapi kalau ditanya, Pak Yai, gimana kehidupan Pak Yai? Masya Allah, nikmat sekali. Kok bisa Pak Yai? Karena semua tingkah laku saya jadikan Rasulullah sebagai idola saya, panutan saya. Kalau saya mau mengajar, saya langsung berkata, ya Allah, saya mengajar sesuai dengan apa yang dikehendaki olehmu dan dikehendaki oleh nabimu. Semuanya dijadikan Rasulullah.
Kalau bahasa orang tasawuf itu mizanul haya, timbangan kehidupan mereka Rasulullah. Kalau kita kan timbangan kehidupan kita masih banyak. Ada kalanya timbangan kehidupan kita mulutnya manusia. Kita kadang-kadang beramal sesuai dengan kadar mulutnya manusia. Tapi kalau orang-orang yang sudah berkadar amal dengan Rasulullah sebagai timbangannya, mizanul hayanya Nabi Muhammad, bakal nikmat, nggak ada sengsara. Miskin nikmat, kaya ya nikmat. Ya miskin aja nikmat pemaning kaya, karena sudah cinta sama Nabi. Apalagi orang yang cinta sama Nabi, modal cinta aja kita bisa masuk surga Firdausil A'la. Modal cinta sama Nabi, kita bisa naik ke surga yang paling tinggi. Kenapa? Karena Rasulullah di surga yang paling tinggi. Makanya ada ulama berkata, tidak diizinkan oleh Allah para pecinta Rasulullah kecuali berada di surga Firdausil A'la. Coba lihat, ada ulama berkata begitu. Pecinta Rasulullah tidak diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga kecuali surga Firdausil A'la. Kenapa harus surga Firdausil A'la? Karena Allah hendak membuktikan kepada kita omongan Nabi Muhammad betul dari kalimat anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Atau riwayat yang lain, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka surga yang lain bukan untuk kita, Firdausil A'la yang buat kita. Mudah-mudahan, amin, amin, amin ya Rabbal. Ini yang pertama, cinta kepada Nabi harus kita latih bertambah di bulan Maulid. Yang kedua, ittiba. Yang kedua, mengikuti Nabi. Nah ini paling penting, cinta sama Nabi, setelah itu mengikuti Nabi. Ittiba, kita harus ikut Nabi. Tingkah laku Nabi itu menjadi mizannya kita. Dan mutaba'ah pada 4 keadaan. Cinta sama Nabi itu pada 4 keadaan. Al-ibadah, pada ibadah. Bagaimana sholat kita, samakan dengan sholat Nabi. Bagaimana puasa kita, samakan dengan puasa Nabi. Bagaimana zakat kita, samakan dengan zakat Nabi. Bagaimana haji kita, samakan dengan haji Nabi. Itu mutaba'ah, ikuti dalam ibadahnya Nabi. Yang kedua, fil adah, pada kebiasaan. Manusia itu kan kebiasaannya tidur, makan, minum, berjalan, duduk. Ikuti juga Nabi Muhammad. Ikuti bagaimana Nabi Muhammad duduk. Ikuti bagaimana Nabi Muhammad berdiri. Ikuti bagaimana Nabi Muhammad berjalan. Ikuti bagaimana Nabi Muhammad makan. Ikuti bagaimana Nabi Muhammad minum. Sekarang ini pada duduk sila. Ini kan contoh Nabi. Nabi duduk sila. Bib, kalau selonjoran bagaimana? Oh katon kowe asam urat. Ya. Kenapa Habib pengalaman? Ya saya juga salah satu pelakunya soalnya. Kalau sudah asam urat kambuh, la ilaha illallah, selonjor paling mantep kayong ya. Bukan hanya dalam ibadah, bukan hanya dalam adah, tapi juga dalam muamalah. Contoh Nabi juga di dalam bermuamalah. Bagaimana Nabi Muhammad bermasyarakat, ikutin. Jangan contoh yang lain. Bagaimana Nabi Muhammad kalau ketemu orang miskin, ikutin. Bagaimana Nabi Muhammad kalau ketemu orang kaya, tiru. Bagaimana Nabi Muhammad kalau duduk kepada pejabat, ikutin. Bagaimana kalau Rasulullah duduk kepada rakyat, ikutin. Bagaimana cara Rasulullah bermasyarakat, kita tiru. Ini mutaba'ah. Nah yang keempat yang agak berat, ikuti Nabi juga fis sifah, di dalam sifat. Ikuti juga Nabi Muhammad di dalam sifatnya. Nabi Muhammad pemaaf, ikut pemaaf. Nabi Muhammad pemberani, jadi pemberani. Nabi Muhammad pemalu, jadi pemalu. Nabi Muhammad orang yang pandai bersyukur, jadi pandai bersyukur. Nabi Muhammad orang yang paling sabar, jadilah orang yang penyabar. Ini namanya mutaba'ah. Dan mutaba'ah kepada Nabi luar biasa. Sampai disebutkan tidak sah, tidak diterima kecintaan oleh Allah untuk cinta kepada Allah kecuali lewat jalur mutaba'ah.
Sebagaimana ayatnya disebutkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah Nabi Muhammad. Jadi untuk bukti cinta kita ikut Nabi Muhammad. Dan subhanallah, ngikutin Nabi Muhammad itu hebat. Walaupun ngikut Nabi Muhammad zaman sekarang ini kayaknya zaman asing. Kita pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko di mall kayaknya diliatin gitu orang. Nggih. Dulu terbalik. Zaman dulu coba tanya. Tapi yang sepuh pada laka kayaknya. Kayak zamannya Kidaan. Kidaan ya almarhum ya. Pecinta sejati gue. 70 tahun yang lalu, baik di tanah Jawa ataukah di luar Jawa, orang belum mengenal celana panjang. Orang pakainya sarung. Di pasar ya sarungan, di masjid ya sarungan, di perkantoran ya sarungan. Sampai raja-raja dulu ya pakai sarung. Begitu ada yang pakai celana asing, diliatin apa kue wonge. Reka-reka nemen. Jawane apa? Dulu begitu. Sekarang terbalik. Kita pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci ke mall, ke pasar diliatin. Kayak salah tempat kayongnya wonge. Dibilang salah tempat kita. Kok jadi asing? Tenang aja. Kita jadi asing harus bangga hadirin. Rasul berkata, bada adinu goriba wa sayaudu goriba kama bada'a fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Agama Islam ini dimulai dengan asing dan akan berakhir dengan asing sebagaimana berawal. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa itu orang yang asing? Yang cinta menghidupkan apa-apa yang dimatikan oleh manusia dari sunnah-sunnahku. Orang-orang asing itu apa? Orang-orang yang manusia wafatkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, kita yang hidupkan. Zaman sekarang ini orang pakai rida ditinggalkan, pakai imamah ditinggalkan, pakai siwak diganti. Siwak diganti. Dahulu tahu dahulu itu di kantong orang kayu siwak, kayu siwak di kantong orang. Mau kiai, mau ustadz, mau ulama, mau umat, kayu siwak. Sekarang terbalik, di kantong orang bukan kayu siwak, kayu tombak. Tahu tombak? Kalau bahasa kerennya sekarang rokok. Ya. La ilaha illallah. Ditinggalkan. Kita balik kepada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ada juga pahala yang besar dari sunnah Nabi Muhammad? Sesuai Nabi Muhammad bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku maka dia bersamaku di sorga. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya perlu ini kita ambil sunnah-sunnahnya Nabi, ikutin, insya Allah manfaat. Itu yang kedua. Ini saya ceramah berapa lama? Laka isyarat. Yang laka isyarat mandek kok ya. Laka pora. Terus apa mandek? Masih ada satu kayak yang terakhir. Apa yang terakhir? Sholawat. Di bulan Maulid kita harus bertambah cinta sama Nabi. Di bulan Maulid harus bertambah mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Di bulan Maulid harus bertambah sholawat. Kalau di luar bulan Maulid kita sholawat itu 300 kali paling sedikit. Di bulan Maulid maka berubah 3000 kali paling sedikit. Sholawat keramat hadirin. Ini ibadah yang paling keramat dalam Islam adalah sholawat. Ketika Allah berwahyu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ulama ahli tafsir mengkajinya hingga berjilid-jilid dikaji. Dibuat kitab puluhan jilid untuk mengkaji kemuliaan sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya ulama berkata begini,
ittafaqal ulama'u anna jami'al a'mali minha maqbul wa mardud illa salata ala nabiyyi Muhammadin. Ulama berkata, sepakat ulama, empat madhab sepakat ulama, amal ibadah manusia ada yang diterima, ada yang ditolak, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad diterimanya pasti. Puasa ya bisa diterima, bisa ditolak. Sholat bisa diterima, bisa ditolak. Bagaimana diterimanya? Kalau memenuhi syarat, kalau memenuhi rukun, kalau meninggalkan yang membatalkan, dan disempurnakan dengan adab. Tapi sholawat nggak butuh syarat, nggak butuh rukun, nggak butuh adab. Adabnya ibadah apa? Ikhlas. Sholawat nggak ikhlas nggak apa-apa. Makanya ada ulama berkata, as-sholatu syekh man laysa lahu syekh fala yahtaju ila syekh wala yahtaju ila al-khudur wa bisyekhi wa bil khuduri akmal wala tubtilu birya. Sholawat kepada Nabi Muhammad itu tidak butuh guru, tidak butuh khusyuk. Tapi kalau punya guru bisa khusyuk, itu lebih baik, lebih bagus, lebih mulia, lebih sempurna. Dan sholawat tidak batal dengan riya. Tahu riya? Halo, halo Kauman, halo, riya, tahu riya? Tahu riya? Apa? Pamer. Sholawatan pamer sah, sholawatan pamer gobul, sholawatan pamer diterima, sholawatan pamer tidak batal. Oke, grup hadro ke ulil albab ya. Ulil albab apa ganti nama? Ulil albab ya, ganti nama orang undang-undang kayak. Ulil albab nih, anak muda, kan grup hadroh mereka sholawatan, pamer apa ora? Sing kenceng, pamer apa ora? Pamer apa ora? Pamer oh ya, bocah nom ke nang panggung, wong tua buri oh ya. Habib dapat satu mic, gue pirang-pirang mic ya, kakek nemen gue. Pamer oh ya, pamer. Boleh apa ndak? Boleh. Kalau nggak boleh kan pasti ditegur sama Ustadz Sirajuddin, medun. Cuman karena boleh ya Ustadznya meneng oh. Karena boleh. Sholawatan pamer boleh, sah. Ini menandakan sholawat itu keramat, azimatnya umat Islam. Apalagi kalau kita bahas sejarah, luar biasa. Ada kitab namanya Sirah Nabawiyah. Banyak kitab Sirah Nabawi itu banyak macam-macam. Ada yang membahas tentang sejarah khusus untuk Nabi Muhammad, ada Sirah Nabawi yang membahas semua sejarah para nabi. Tapi Sirah Nabawi yang saya maksudkan adalah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini adalah guru daripada As-Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatta. Abu Bakar bin Muhammad Syatta ini adalah guru daripada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi adalah guru daripada Syekh Hasim Asy'ari. Kok Habib sebutin mata rantai silsilah nasab keilmuan? Biar pada tahu ini nasabnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam segi keilmuan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan menceritakan di dalam kitab Sirah Nabawiyah bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam di sorga sendirian. Nabi Adam di sorga sendirian, dewekan, ora gelem. Beliau mengangkat tangan berdoa, Allahumma murafigi, Allahumma murafigi. Ya Allah minta pendamping, ya Allah minta pendamping. Nabi di sorga sendirian tidak mau minta pendamping. Paham apa ora ya? Paham apa ora? Kayak tak jelas nak. Nabi nang sorga dewekan ora gelem. Oke, ayo bareng-bareng oh. Nabi nan sorga dewekan maning oh. Sing keras, yang lemes nemen. Nabi. Paham apa ora ke? Oh. Bagus kayak jujur. Jujur tapi membentak. Ora. Bocah cilik recehan.
Yang dimaksud nabi nang sorga dewe kan orang gelem, biar kita paham ini sudah nabi loh, nabi bukan umat. Di sorga lagi, di sorga bukan nang pekauman. Jomblo orang gelem, anak uang nang pekauman jomblo ka betah. Paham ya? Paham ya? Tolong yang jomblo jangan betah. Jomblo itu musibah antar lintas alam. Loh, nabi aja di alam surga nggak mau, berarti kan musibah. Nggak mau, pengennya punya pendamping. Nabi Adam berdoa, diulang-ulang doanya, ya Allah minta pendamping, ya Allah minta pendamping, ya Allah minta pendamping, ya Allah minta pendamping. Terus diulang-ulang sampai beliau letih, capek, tertidur dalam doanya. Masya Allah. Begitu Nabi ngajarkan kita. Kalau berdoa seperti itu, diulang terus, waktu yang lama, berharap besar kepada Allah. Ini tidak, kita kalau doa singkat padat maunya banyak. Ya Allah minta istri yang soleha, yang cantik, yang bahenol, yang montok, amin. Singkat padat maunya banyak. Begitu Nabi Adam tertidur, Allah kabulkan hajatnya. Allah perintahkan malaikat Jibril masuk ke dalam surga untuk mengambil tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam. Fa khalaqa ummana Hawa. Maka ketika tulang rusuk diambil dari Nabi Adam, Allah menciptakan ibunda Hawa. Begitu Nabi Adam bangun tidur kaget, Pak. Lihat perempuan cantiknya luar biasa. Saya mau tanya ini sama bapak-bapak. Pak, nggak semangat kayak. Coba lihat ibu-ibu nih, Bu. Woi, medeni nemen. Bu, weh, Pak, sing semangat Pak. Biar Habibnya ikut semangat juga. Kayak usah keringetan. Anak kipas kah keringetan. Tapi pakai tisu kok. Kon tisuan berarti mandek kok. Pak, saya mau tanya, kalau ada perempuan cantik bawaannya pengen ngapain? Ya, minta maaf saya kasih penjelasan sedikit. Zaman itu belum ada syariat. Zaman itu belum ada syariat, belum ada yang mana halal, yang mana haram. Dan ini ibunda Hawa, bukan bidadari. Bidadari kalah jauh sama ibunda Hawa. Ada dua riwayat. Kalau mau membuka tentang bidadari itu bagaimana, sudah bakal panjang pembahasan kita. Akhirnya pembahasan sholawat mandek. Ada dua riwayat tentang bidadari. Riwayat yang pertama, ada manusia pernah bermimpi dibisikin sama bidadari. Ada manusia bermimpi, dalam mimpinya dibisikin sama bidadari. Begitu bangun tidur dengar suara manusia, meninggal dia di tempat. Kenapa? Waktu mimpi didengarkan suara bidadari, merdu dan syahdu, lembutnya luar biasa itu suara bidadari. Begitu bangun tidur dengar suara manusia, kena serangan jantung langsung. Saking kasarnya itu suara manusia. Ya kayak kita aja lah, kalau kita dapat telepon dari istri, kan suara istri enak bener oh ya, merdu, itu baru suara istri, apa maning suara bidadari. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, bidadari kalau minum susu itu lehernya kelihatan, susu lagi jalan. Bener, saking beningnya. Kalau bahasa perempuan sekarang glowing oh. Yo ya Bu, ya glowing oh ya. Saking glowingnya itu susu kelihatan lagi jalan. Bidadari sorga, duduk bidadari pekauman. Yang bidadari pekauman ka aja minum susu, minum kopi ora katon. Yo ya, ini bidadari sorga dan tidak ada apa-apanya itu bidadari. Ulama mensifati ibunda Hawa sab'ina di'fan min huril ain. Kecantikan ibunda Hawa itu 70 kali lipat dari kecantikan bidadari. Maka wajar kalau Nabi Adam mau menyentuh kulit ibunda Hawa, wajar. Saya
Kalau nggak ada syariat, ada perempuan cantik, saya bungkus bawa pulang. Kalau nggak ada syariat, kalau ada syariat, ya bawaannya pengen nafkahin. Yo ya, kayak gembuyu Sasirojudin pan melok-melok ya. Les. La ilaha illallah. Emang kalau bahas perempuan kayaknya emang repot, wes mandek perempuan terus akhirnya. Sampai mana ya? Perempuan ke tim hadur kah hafalnya perempuan, comblo kayak gue. Nabi Adam pengen menyentuh kulit ibunda Hawa, begitu tangannya hendak sampai ke kulit ibunda Hawa dapat teguran, "Ma ya Adam, hatta tuaddi mahroha." Jangan wahai Adam, bayar dulu maharnya, nggak boleh. Bu, 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 bu. Kok lah kasuarane kempes kayongnya ya. Bu, kerungu, rongokna ya. Perempuan itu dimahari. Jangan mau anak gadis sampean non mahar. Tahu nggih non mahar? Kayak non mahar bahasa sopan. Kalau bahasa jujur gratisan. Aja gelem. Anak perempuan gratisan, kalah kalau sendal jepit. Sendal jepit aja mau dipakai dimahari disit oh ya. Apa maning anak gadis. Paham Bu? Cuman repot zaman sekarang Pak. Zaman sekarang ini paha ayam lebih mahal dari paha manusia. Betul apa salah? Betul. Di luar sana di Pekauman mah laka. Laka insyaallah. Kita harus husnudzon sama Allah, laka. Kalau ada ya laka. Saya ini curhat, saya pernah jadi korban gratisan. Ini banser gembuyu kayak. Tak sunat maning kok. Habib ke digembuyui kayak pencurhat. Saya dapat undangan ke Mentik acara Maulid Kiai Zainuddin Yusuf. Yang bawa mobil saya punya adik, sampingnya saya. Karena perjalanan jauh saya ngeluarin tasbih zikiran. Ustaz, zikiran oh ya. Ya Ustaz ya. Ustaz zikiran, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai di Selawi ada perempuan goncengan. Ya bener sih perempuan sama perempuan, cuman pakai celana satu jengkal di atas lutut. Mending putih, ireng, nemen maning. La ilaha illallah. Mending mulus, ake baut teh. Paham ya baut? Cari wong Jakarta bopeng. Bahasa Tegalnya apa kowe? Hah? Bulak. La ilaha illallah. Kita yang zikiran begitu kan berubah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu akibat gratisan. Tolong, Bu, tolong. Kami ini para laki-laki sudah berusaha menjaga mata. Jadi tolong kami dibantu. Tutup aurat. Insya Allah. Ya Allah. Nabi Adam berkata, wa ma mahroha ya Rob. Maharnya apa duhai Allah? Duhai Allah, maharnya apa? Faqala antusalliya wa tusallima ala habibi Muhammad thalatha marrat wa fi ba'dur riwayah asra marrat. Adalah engkau bersolawat dan bersalam kepada kekasihku Muhammad, karena memang di zaman itu Nabi Muhammad sudah dikenal oleh Adam. Tidak ada pintu-pintu di sorga kecuali ada tulisan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Tidak ada pohon, dedaunan, istana dan lain sebagainya kecuali ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Engkau bersolawat dan bersalam kepada kekasihku Muhammad 3 kali, dalam riwayat yang lain 10 kali. Maka mahar pernikahan Nabi Adam dan ibunda Hawa solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu Muhammad. Bahkan ulama berkata, karena pernikahan Nabi Adam maka tercatat di dalam lembaran sejarah peradaban umat manusia
amal ibadah yang pertama kali dilakukan solawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan syariat perintah Allah yang pertama kali turun kepada Nabi Adam adalah solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, kalau sampai di sini insya Allah kita nggak mau panjangin tentang solawat. Solawat ini ratusan hadis yang menjelaskan tentang solawat. Belum lagi kisah-kisah, jangankan di zaman Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad, saya bawa Nabi Adam, Nabi Sis ada kisah tentang solawat, Nabi Idris ada kisah tentang solawat, apalagi Nabi Musa dan umatnya Nabi Musa ada kisah tentang solawat. Bagaimana keramatnya solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai sini saya mau tanya sama yang hadir, maulidan, haulan, solawatan, enak apa enak? Yang keras. Enak. Maulidan, solawatan, haulan, manis apa pahit? Madu apa racun? Misalnya madu karo racun. Ada lagu nawa ya? Madu di tangan, bareng-bareng. Sampean karo Habib kehafalan sampean oh ya. Madu di tangan, racun di tangan. Mandek kok maulidan aja dawa-dawa. Madu tangan, racun tangan. Jelas penyanyi aja tahu, apalagi kita umat Nabi. Madu tangan kanan, racun tangan. Cuman yang repot zaman sekarang banyak racun dijual mereknya madu. Banyak racun dijual mereknya apa maksudnya Habib? Ngakunya Islam, tapi umat Islam yang lain dikafir-kafirkan. Ngakunya Islam, umat Islam yang lain disyirik-syirikan. Ngakunya Islam, umat Islam yang lain dibid'ah-bid'ahkan. Ini sama saja jual racun mereknya madu. Bu, Habib mau nanya bu, tolong dijawab yang keras. Ini masalah racun sama madu. Kalau Habib tanya pilih mana, di racun apa di madu? Meneng. Di racun apa di madu? Di racun. Udah ini nemen. Saya yakin di sini mah ibu-ibu solehah, pakai kerudung, alhamdulillah, mukanya pada bercahaya semua. Masya Allah. Pakai bedak apa itu? Ini kalau ngomong-ngomong kerudung, Habib mau nanya, kerudung wajib apa tidak? Pakai kerudung wajib apa tidak? Tidak. Bingung-bingung sampean. Orang percaya takono karo ustadz. Pakai kerudung nggak wajib. Yang wajib itu menutup. Paham ya? Yang wajib itu menutup aurat. Jadi ibu-ibu pekauman bebas mau nutup aurat pakai kerudung boleh. Pakai sarung suami boleh. Pakai karung beras boleh. Pakai karpet musola aja, karpet musola kah boleh, barangan. Sekarang Habib balik lagi, pilih mana, di madu apa di racun? Saya yakin ibu-ibu solehah, kalau Habib yang tanya jawabnya singkat padat pak. Bu, iya Habib, pilih mana, di racun apa di madu? Habib, saya nggak apa-apa di madu. Masya Allah, yang penting Habib suami saya mau diracun. Iya bu ya. Iya medeni suami kan diracun. Iya. Lah ini majelis maulid, majelis yang nikmat, yang manis. Manis maksudnya apa? Nikmat dan manisnya di alam dunia kita dan juga insya Allah di alam akhirat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Nah, kita doakan kepada ahli kubur yang sudah dibacakan nama-namanya dan keluarga besar dari Bani Hasan, Bapak Rahim dan semuanya yang telah hadir di sini, yang andil mensukseskan, dan khususnya Sahibul Bait, Sahibul Hajah. Allah ijabah semua harapan dan doanya. Allah ijabah semua keinginan dan kemauannya. Kita yang hadir diampunkan dosa, dosa kita diampunkan, kesalahan kita dimaafkan, hajat kita dikabulkan, aib kita ditutupkan, anak kita disolehkan dan disolehakan,
bala kita dihilangkan, sakit kita disembuhkan, kampung kita disukseskan, anak-anak kita dibaktikan, musola dan masjid kita dimakmurkan. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Habib Salim. Mari kita baca suratul Fatihah. Pakai niat masing-masing nggih. Kalau saya niatkan, siapa tahu hajatnya saya sama sampean beda. Walaupun kalau saya lihat hajatnya ini sama saya. Saya bukan kasyaf, cuma kelihatan dari mukanya kayaknya hajatnya sama saya. Hutang lunas ya. Cuman kan selain itu ada hajat masing-masing. Rasulullah berkata, Al-Fatihah 5 quri'alah. Al-Fatihah itu tergantung niat pembacanya. Makanya mari kita niat masing-masing. Setelah itu saya bantu pimpin, baru kita baca suratul Fatihah. Amin. Al-Fatihah ala hadhihin niyah. Monggo. Ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin awayna mislamna salafuna wa rijaluna suyuhuna aba'un aimatul muslimun min khairatid dunya wal akhirah kamilah syamilah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.